Halo, selamat datang kembali di Partai X. Jangan biarkan Dewan Pengkhianat Rakyat atau DPR tumbuh subur di Indonesia. Waktu butuh suara, rakyat diingat. Tapi begitu kursi kekuasaan berhasil didapat, rakyat dilupakan. Fenomena ini bukan hal baru di Indonesia. Menjelang pemilu, wajah politisi mendadak akrab. Mereka hadir di baliho, masuk ke timeline media sosial, belusukan ke pasar, rajin ikut acara warga. Janji-janji dilontarkan seakan semua masalah rakyat bisa selesai dengan satu sentuhan mereka. Tapi apa yang terjadi setelah pemilu usai? Rakyat ditinggalkan begitu saja. Pertanyaan sederhananya, sampai kapan kalian, rakyat yang harusnya jadi bos, justru dibuat gak berdaya oleh para pelayan-pelayan ini? Menjelang pemilu, banyak caleg mendadak berubah jadi sosok yang paling merayap. Turun ke pasar, ikut acara warga, bagi-bagi sembako, bahkan pura-pura jadi pendengar yang baik. Kamera menyala, foto diunggah ke media sosial, seolah kepedulian itu tulus. Tapi, begitu pemilu selesai, semua berubah. Jadwal belusukan mendadak kosong. Aspirasi rakyat tak lagi didengar. Kebijakan yang disusun tidak lagi berpihak pada mereka yang pernah memberi suara. Rakyat yang dulu dianggap penting, kini hanya menjadi statistik dalam laporan. Suara mereka bukan lagi amanah, tapi dianggap tiket sekali pakai untuk masuk ke kursi kekuasaan. Kita harus tegas menyebut ini apa adanya. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Jabatan publik bukan hadiah, gaji pejabat, fasilitas mobil dinas, rumah dinas, bahkan perjalanan ke luar negeri, semuanya dibayar dengan uang rakyat. Pajak dari keringat pedagang kecil, petani, nelayan, buruh, pekerja kantoran, hingga driver ojek online. Tapi bagaimana amanah itu dijalankan? Janji perbaikan jalan lenyap. Janji lapangan pekerjaan menguap. Janji pelayanan publik lebih baik hanya jadi poster kampanye. Dan ironinya, ketika rakyat masih bergulat dengan harga sembako yang melonjak, layanan kesehatan yang sulit diakses, biaya pendidikan yang mencekik, para wakil rakyat di Senayan justru sibuk membicarakan sesuatu yang sungguh tidak masuk akal, yaitu kenaikan gaji DPR. Mari kita bicara jujur. Kinerja DPR ini sering dipertanyakan. Tingkat kehadiran rapat rendah, produktivitas legislasi minim, banyak undang-undang yang lahir bukan karena kebutuhan rakyat, melainkan titipan kepentingan kelompok tertentu. Bahkan, tidak sedikit kasus korupsi justru melibatkan oknum pejabat. Dengan catatan kinerja seperti itu, apakah pantas mereka bicara soal kenaikan gaji? Logikanya di mana? Di dunia kerja biasa, kinerja buruk sama dengan pemotongan gaji. Tapi di Senayan, kinerja buruk sama dengan gaji naik. Rakyat pantas marah karena gaji DPR bukan uang pribadi, itu uang negara. Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat. Artinya, setiap rupiah yang mereka minta lebih adalah potongan lebih dari keringat rakyat kecil yang mereka abaikan setelah pemilu. Kalau pola ini dibiarkan, apa yang terjadi? Pertama, kepercayaan terhadap demokrasi hancur. Rakyat melihat pemilu hanya sebagai ajang tipu-menipu. Akibatnya, partisipasi rakyat turun, angka golput naik, dan demokrasi kehilangan makna. Kedua, muncul apatisme. Rakyat merasa siapapun yang terpilih hasilnya sama aja, yaitu janji di depan, lupa di belakang. Ketiga, masa depan bangsa terancam karena pemerintah hanya jadi arena rebutan kursi, bukan jalan untuk perbaiki nasib rakyat. Tapi kita tidak boleh berhenti dikritik. Ada solusi yang harus diperjuangkan, di antaranya 1.
musyawarah kenegarawanan nasional oleh 4 pilar negara, meliputi kaum intelektual, kaum agama, kaum TNI atau Polri, dan kaum budaya sebagai ruang persatuan visi bangsa untuk membuat desain struktur ketatanegaraan yang baru. Yang kedua, membuat draft amandemen kelima UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS untuk mengawal transisi dan mengesahkan amandemen kelima UUD 1945. Yang keempat, pemisahan tegas antara negara dan pemerintah agar negara tak ikut runtuh bersama rezim. Yang kelima, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, bukan slogan. Yang keenam, pembubaran partai politik yang tidak mendidik rakyat. Yang ketujuh, reformasi hukum berbasis kepakaran agar hukum tidak lagi bisa dibeli. Yang kedelapan, transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Yang kesembilan, pendidikan politik di sekolah agar generasi berikutnya tidak buta konstitusi. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X, pamit. Kami ingin